Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, semuanya sehat? Masih tetap semangat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada seindah kata, tidak ada paling mulia kata selain kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji, bersyukur kehadirat Allah karena di antara sekian banyak hambanya, kitalah yang dipilih oleh Allah untuk dapat berhadir pada tempat yang mulia ini. Banyak tetangga kita, banyak saudara kita, banyak keluarga kita yang hendak banan, sangat ingin ikut kegiatan pada sore hari ini. Tapi apalah daya, ada yang lagi sakit, ada yang lagi uzur, sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan sore hari ini. Makanya kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara warga kita yang lagi sakit semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oleh karena itu kita patut bersyukur kehadirat Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk dapat hadir pada tempat ini, yang kita yakin seyakin-yakinnya di tempat ini turun berkah, ridho, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Insya Allah. Salawat dan salam kita tujukan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga hari kiamat. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada panitia peringatan Hari Besar Islam Langgar Nurul Hikmah, cahaya hikmah kebijaksanaan. Nah, makanya dilihat di ibu-ibu yang hadir di sini orang-orang bijaksana berataan. Ada pantun gasan panitia Langgar Nurul Hikmah. Sembarang undang digoreng rasanya renyah. Ulun datang bukan sembarang datang, melainkan diundang panitia Langgar Nurul Hikmah. Hendak lagi pantunnya biar.
ada pisang, ada limau, ada salak, ada apa lagi depannya? Itulah nama-nama buah yang ada di lamber ini. Banyak buah makanannya di muka, yang di belakang maaf lah, ada terlihat lah. Karena sampainya di belakang kira-kira nang pisang-pisang ini nah berbagi sa ya sedikit seorang ya Allah. Apalagi di hadapan kita nih ada baju ini baju benar hati karena kira-kira yalah. Nanti di akhir ceramah kita sama-sama membaca doa penenang hati. Kita tiup ke baju yang ada di sini dan kita bagikan ke jamaah. Mudah-mudahan yang bisi anak, yang bisi cucu, yang bisi keluarga, yang minum air ini terang hatinya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Pertemuan kita sore hari ini ada dua pembahasan yang ingin ulun sampaikan. Yang pertama tentang keutamaan bulan Rajab dan yang kedua tentang hikmah memperingati Isra dan Mi'raj. Yang pertama tadi apa? Keutamaan bulan Rajab. Yang kedua hikmah memperingati Isra. Kita masuk yang pertama dulu. Keutamaan bulan Rajab disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 39. Di sini ada yang hafal Quran kan? Surah At-Taubah itu surah keberapa? Juz berapa? Ada yang tahu lah juz berapa At-Taubah? Juz 11. Apa bunyi ayatnya? Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Di dalam tafsir Wabah Az-Zuhaili menyebutkan sesungguhnya dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu ada 12 kalau lah bulan Hijriah. Apa-apa bulannya? Yang pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Rajab. Jumadil Awal itu jangan langsung Rajab saja. Jumadil Awal, 6, 7 Rajab, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, hafal semuanya bulan sini lah. Mantap banget. Bulan-bulan Masehi mah hafal dua lah. Apalagi hafal maginya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan seterusnya. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan yang paling dihormati. Apa 4 bulan ini? Yang pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram dan keempat bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini termasuk bulan yang diagungkan, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai zaman Nabi dulu bilanya bulan Rajab kada boleh ada perkelahian, kada boleh ada peperangan. Makanya ibu-ibu yang hadir di sini nang lagi berkelahi lawan laki bulan Rajab stop dulu. Kehadangan bulan Rajab ya Allah, karena bulan yang dihormati. Ada pernah berkelahi lawan laki ada kan? Ada gampang di sini ya Allah, di rumah bisa ada ya. Ada amalan yang diberikan oleh ulama supaya antara dua suami istri itu berkasih sayang. Nama doanya doa Adam sejodoh. Pernah Nabi mengamalkan doa Adam sejodoh? Allahumma alif baini wa baina
sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra waj'alna minas sabirin wasyakirin. Itu bagus benar diamalkan. Apalagi kita yang sudah tua-tua ini, biasanya laki ini pindah lain ulang matanya ya Allah. Nah, supaya mata laki itu kada kemana-mana lagi, amalkan doa Allahumma alif baina qalbi. Memasakku baca akan amaliyat asmaul husna. Apa bacaan sebelum masak? Ya mun'im, ya mun'im, ya mun'im. Jadi ada memasak yang bacakan, tapi jangan banyak-banyak. Karena kebanyakan hangit juga masakan ya Allah. 1000 kali misalnya mau baca sawat hangit masakan. Sambil memasak sambil membacaan, insya Allah itu akan mendapatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Nah jadi luar biasa. Apa tadi doanya? Apalah sudahlah. Hah? Allahumma alif baini, ya Allah satukanlah hatiku. Wa baina, siapa orangnya tadi? Kama alafta baina Adam wa Hawa, sebagaimana engkau satukan antara hati Nabi Adam dan hati Siti. Wa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, sebagaimana engkau satukan hati antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Wa kama alafta baina Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra, sebagaimana engkau satukan antara hati Nabi Muhammad dengan hatinya Siti Khadijah. Waj'alna minas sabirin wasyakirin, jadikanlah kami termasuk orang yang sabar, termasuk orang yang bersyukur. Ini kada perlu dicatat karena sudah ada rekamannya di video. Itu masuk di mana tuh? Masuk di YouTube kira-kira nih lah. Nah, masuk di YouTube di sini. Jadi keutamaan bulan Rajab salah satunya adalah bulan yang paling dihormati oleh Allah, dan umat Islam pada bulan itu dilarang bakalahian, dilarang melakukan peperangan di zaman Nabi. Jadi sampai wahinian kita hendak mengupati sunnahnya Nabi, bulan Rajab ini kalau ada yang masih bermusuhan lawan keluarga, nah jalinlah pulang silaturahim kita menghormati bulan Rajab tadi. Sampai-sampai bulan Rajab ini dimaknai oleh para ulama targhib. Apa artinya targhib? Ta'zim, bulan yang paling agung. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa supaya diberikan keberkahan di bulan Rajab. Tahu lah doanya? Ada yang tahu doanya? Bilanya kalian tahu, kita baca sama-sama. Allahumma barik lana bima razaqtana. Itu yang dinamakan lain. Kita ulangi lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Ini luar biasanya bulan Rajab. Nabi Muhammad sendiri beliau berdoa supaya diberkahi di bulan Rajab ini. Lalu amalan apa yang bagus kita amalkan di bulan Rajab? Di antaranya di dalam kitab Senjata Mukmin disebutkan, kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab supaya mendapatkan keberkahan dalam hidup, kita membaca amalan Subhanallahil Hayyil Qayyum sebanyak 100 kali. Adakah yang sudah mengamalkan Subhanallahil Hayyil? Dan ditambah lagi Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Nanti tanggal 11 sampai tanggal 20 kita mengamalkan Subhanallahil Ahadis Somad, itu sebanyak 100 kali, ditambah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tanggal 21 sampai tanggal 30 membaca doa Subhanallahil Rabb sebanyak 100 kali, ditambah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kapan kita membacanya? Yaitu limbah tuntung sembahyang subuh. Ada lagi tambahan amaliyah dalam kitab Senjata Mukmin. Ketika Jumat akhir bulan Rajab, khatib naik ke atas mimbar
maka membaca doa Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali. Kelebihannya, barang siapa membaca doa tersebut tidak akan putus uang di tangannya setahunan penuh itu. Amalan sufi. Anak sufi berataan hadir di sini? Nah, anak sufi angkat tangan. Nah, angkat tangan, mudah-mudahan jadi orang sufi. Berdua aja angkat tangan. Tapi kan kalian kan ada ke masjid, kalau sembahyang Jumat di sini ke masjid kan sembahyang Jumat ibunya. Kayak apa cara kita membaca doa tadi? Yaitu kita dengarkan khotib ketika naik di atas mimbar. Jadi biar jaga-jaga aja, karena Jumat akhir Rajab itu kapan khotib membaca Assalamualaikum ya khotib. Nah, itu mulai kita beramalan Ahmadur Rasulullah Muhammadur, atau sampaikan ke suami pian, ke laki pian lima datang acara abahnya. Jumat terakhir kan ingatkanlah bilanya pian ke masjid, baca doa ini Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah berapa kali? 35. Jadi laki pian kalau pernah ke masjid, suruh ke masjid karena hari Jumat terakhir itu barang sekali itu ke masjid ya Allah. Ma'amalakan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada tambahan amaliyah juga supaya memperluas rezeki kita di hari Jumat, itu membaca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Itu bagi siapa yang banyak misi hutang, itu dapat melunaskan hutangnya. Ada pasien kehutangan adakah? Mata hutang banyak ah. Jadi kita mata hutang berataan di sini. Nah, itu bagus di hari Jumat pian memperbanyak membaca amalan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Insyaallah bagi yang banyak hutang, setahunan dia mengamalkan itu akan diluaskan rezekinya oleh Allah, dan hutang tadi akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini kelebihan bulan Rajab yang luar biasa. Mudah-mudahan kita seberatan kau mengamalkan. Pembahasan yang kedua tentang hikmah memperingati Isra dan Mi'raj disebutkan dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah. Ketika Nabi berada di langit pertama bertemu Nabi Adam, langit kedua bertemu Nabi Isa, langit ketiga bertemu Nabi Idris, langit keempat bertemu Nabi Yusuf, langit kelima bertemu Nabi Harun, langit keenam bertemu Nabi Musa, langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di tempat itu Nabi Ibrahim memberikan oleh-oleh yang luar biasa kepada Nabi. Apa oleh-olehnya? Kata Nabi Ibrahim, ini tanah di surga ini subur, apapun yang ditanam pasti berbuah dan berhasil. Kata kayak kita di daerah mana? Di daerah Ambungan kan? Di Ambungan ini bila tanam durian malah berbuah lah. Berbuah juga. Nah, kalau berbuah apa ditanam? Hah? Apa ini berbuah? Di dunia ini ada suatu tempat bila ditanami tanaman kada berbuah, kada cocok tanamnya, ialah di surga itu apa aja kita tanam pasti berhasil dan berbuah. Di Martapura itu ditambah Anyar, itu tempat daerah Ulun, ditambah Anyar itu bila ditanami durian biar kayak apa aja ganalnya kada berbuah karena tanahnya lain. Nah, tapi di sana ditanami pohon apa namanya rumbia, itu banyak banget tanahnya, cabang-cabang rumbia ini subur di sana. Kenapa? Karena tanahnya berbeda. Nah, maka di surga itu apa aja yang kita tanam pasti berbuah dan pasti akan mendapat memetik hasilnya. Lalu apa kata Nabi Ibrahim amalannya? Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Supaya kita beratan hadir di sini kawat amalkan, mari kita baca sama-sama. Subhanallah
kita pikirkan di dunia ini gak ada satupun tanaman yang hari itu kita bertanam, hari itu juga berbuah dan kawan kita ambil hasilnya. Kalau bertanam bayam, hari kedua lah kawan yang petik lah. Ada awal ya Allah, paling kadang 3 hari 4 hari mungkin. Bertanam apa lagi namanya sayuran itu kangkung misalnya, kadang awal langsung dipanen. Lalu Nabi bingung bertanya dengan Jibril, apa perumpamaan ini wahai Jibril? Kata Jibril, inilah perumpamaan orang yang rajin bersedekah. Waktu itu juga dia bersedekah, waktu itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang disedekahkannya tadi dengan syarat dia ikhlas bersedekah. Makanya acara yang seperti ini kan pasti ada sumbangan-sumbangan dana ya Allah. Sumbangan aja. Sumbangan ada yang nyumbang 1.000, ya Allah ada nyumbang 2.000, ada nyumbang 3.000. Paling banyak siapa yang nyumbang ke tangan? Ada yang banyaknya sama nyumbang nih. Ada yang banyak nyumbang 100.000 minta ansur 90.000, mas 10.000 aja sekali ini nyumbang. Padahal dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu illa fihi wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ketika di pagi hari para malaikat ini padanya ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang rajin bersedekah dan berikanlah kebinasaan bagi orang yang pikir, orang yang pelit. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk orang-orang yang rajin bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Sedekah itu juga yang kau menutup pintu kemurkaan Tuhan. Nah asalnya misalnya kita hendak dapat musibah, tapi sebelum itu kita bersedekah lawan orang, biasanya musibah tadi akan diliungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihindarkan oleh Allah dengan berkat dia rajin bersedekah tadi. Makanya mudah-mudahan kita yang hadir di sini rajin-rajin seberatan bersedekah dan kita mendapatkan kelebihan-kelebihan orang yang rajin bersedekah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Di akhir qiyamah ulun pada sore hari ini mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melewati ayat-ayat Al-Qur'an yang mana kita tujukan kepada air-air yang ada di hadapan kita ini. Mudah-mudahan bagi yang meminum dapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, menjadi penerang bagi hatinya dan segala urusannya, usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa yang kita baca, kita sama-sama membaca surah Al-Insyirah sebanyak 3 kali dan nanti kita akhiri dengan membaca doa penerang hati yang akan Allah pimpin. Kita mulai ala jalkaniyat bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi
Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat, dihindarkan dari segala macam bala bencana, mara bahaya, huru-hara dan segala macam jenis virus dan penyakit. Dan mudah-mudahan dengan berkat adanya peringatan Isra wal Mi'raj di tempat kita, mudah-mudahan daerah kita menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dipenuhi dengan ketentraman, keberkahan,